Contoh seperti ini. Ketika di setiap pertemuan tangkai sudah muncul atau akan muncul biji katak di sini ya, di bagian sini. Nah, ini biasanya tanaman porang memasuki fase generatif, dan pada saat fase ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang. Di lahan ini udah sekitar 1 bulanan tidak kita ambil video. Dan seperti yang teman-teman lihat, sudah ada beberapa yang daunnya menguning, batangnya roboh. Memang seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tanaman porang sudah memasuki fase terakhir. Jadi sebentar lagi akan kita panen. Seperti ini teman-teman. Untuk kondisi cuaca di sore hari ini sore hari. Ini habis turun hujan dan kondisinya seperti yang teman-teman lihat masih gerimis ya. Oke, di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan buat teman-teman, karena kemarin ada pertanyaan yang masuk. Ada yang menanyakan tentang pemupukan teman-teman. Jadi tanaman porang yang sudah mulai memasuki masa dorman, ciri-cirinya udah kelihatan, misal daunnya menguning seperti ini, apakah masih perlu kita berikan pupuk susulan? Nah, di kesempatan hari ini akan coba kita jawab, kita bahas. Ini berbagi pengalaman teman-teman ya. Jadi kita bukan menggurui atau yang paling benar, tidak. Jadi semua cara yang dilakukan oleh teman-teman petani untuk menyuburkan tanamannya sebetulnya semuanya sama. Hanya saja setiap petani pasti punya cara sendiri ya, caranya beda-beda, tapi tujuannya juga sama, pastinya menghasilkan umbi yang maksimal ketika kita bongkar, tidak mengalami kerugian. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebetulnya masalah pemupukan udah kita bahas di beberapa bulan yang lalu teman-teman. Ini sebelum tahun 2022 ya, jadi masa pertumbuhan awal sudah kita jelaskan. Untuk merawat tanaman porang biasanya kita memberikan pupuk itu 2-3 kali selama satu musim. Jadi dari awal tanam sampai panen itu biasanya kita memberikan pupuk susulan ya. Selain ini pupuk dasaran, jadi pupuk susulan itu cukup 2-3 kali. Tapi kalau misal teman-teman pengen menghendaki lebih dari itu juga nggak apa-apa. Hanya saja semakin banyak kita berikan pupuk susulan, maka pengeluaran yang akan kita keluarkan itu juga akan semakin banyak. Dan dengan cara kita memberikan 2-3 kali, saya rasa itu juga salah satu cara untuk menghemat teman-teman ya di biaya pengeluaran. Oke, untuk pemupukan tanaman porang itu kalau dari kita sendiri ya, itu kita lihat dari 2 fase. Yang pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif. Kalau untuk fase vegetatifnya, kita sambil lihat bagian sini ya. Oke. Ini udah banyak yang roboh teman-teman. Jadi untuk fase vegetatifnya atau masa pertumbuhan awal itu sudah kita kasih pupuk susulan. Biasanya kita menunggu sampai daunnya mekar. Ketika sudah mekar, untuk membantu pembesaran batang dan juga pembentukan daun bagian atas supaya lebih kokoh, lebih kelihatan seger-seger, daunnya tebal-tebal, kita kasih pupuk susulan pertama itu ya. Selain pupuk dasaran. Itu untuk di fase vegetatif. Yang kedua di fase generatif teman-teman. Fase generatif ini tanaman porang sudah mulai membentuk hasilnya ya. Jadi hasil yang akan kita panen itu tanaman porang memasuki fase generatif. Biasanya ini di usia 3 bulan ke atas, bisa 4 bulan atau mungkin 3,5 bulan. Pada saat fase ini kita kasih pupuk susulan lagi yang kedua. Kalau misal teman-teman ini masuk pupuk susulan yang ketiga juga nggak apa-apa. Berarti di fase vegetatif teman-teman bisa mengasih pupuk susulan 2 kali. Tapi kalau saya sendiri biasanya kita kasih cukup 1 kali teman-teman. Nah, itu untuk fase generatif sendiri, karena di situ pada saat memasuki fase generatif tanaman porang sudah mulai membentuk umbi baru. Karena yang di bagian dalam sini umbi yang lama itu hanya sebagai cadangan makanan, sehingga diserap nanti akan membentuk umbi baru. Pada saat itu kita kasih pupuk susulan, entah yang kedua atau yang ketiga ya. Dan biasanya untuk mengetahui apakah ini sudah memasuki fase generatif atau belum, kita bisa pakai cara melihat di bagian setiap pertemuan tangkai teman-teman. Contoh seperti ini. Ketika di setiap pertemuan tangkai sudah muncul atau akan muncul biji katak di sini ya, di bagian sini. Nah, ini biasanya
tanaman porang memasuki fase generatif. Dan pada saat fase ini kita bisa kasihkan pupuk susulan yang kedua. Kalau dari kita selama satu musim kan 2 kali. Kalau misal teman-teman pengen yang ketiga atau keempat atau keberapa juga nggak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin banyak kita memberikan pupuk atau semakin sering, maka pertumbuhannya juga akan semakin lebih bagus. Akan tetapi biaya pengeluaran yang akan kita keluarkan juga akan semakin banyak. Nah, ini silahkan dipilih sendiri. Terus bagaimana untuk tanaman porang yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan memasuki masa dorman, teman-teman ya. Contoh seperti ini, daunnya menguning atau mungkin di bagian batang sudah mulai keriput. Ini apakah perlu kita kasih pupuk susulan? Kalau dari saya sendiri, teman-teman perhatikan dulu kondisi tanaman. Kalau kondisi tanamannya masih kokoh di bagian batang, meskipun daunnya sudah mulai menguning, ini bisa teman-teman kasih pupuk susulan. Selain itu, teman-teman perhatikan cuaca di sekitar ya. Kalau setiap hari masih turun hujan, ini masih cocok untuk diberikan pupuk susulan. Pengecualian ini untuk tanaman yang dormannya itu sudah 70%. Jadi kondisi tanamannya sudah tidak tegak lagi, banyak yang roboh seperti ini. Ini tidak perlu dikasih pupuk susulan. Karena ketika tanaman porang kondisinya sudah roboh seperti ini pembesaran umbinya juga sudah tidak terlalu banyak, mungkin hanya berapa persen saja. Yang terpenting diperhatikan dulu kalau seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa dikasih pupuk susulan. Ya, jadi cukup jelas banget buat teman-teman bagaimana pemberian pupuk tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi kita berikan hanya di 2 fase. Fase pertama yaitu vegetatif, pertumbuhan awal. Fase kedua yaitu di fase generatif ya. Jadi pembesaran umbi atau pembentukan umbi baru. Ini biasanya ditandai dengan munculnya biji katak di setiap pertemuan tangkai. Seperti ini. Atau mungkin bisa dihitung dari usia tanaman. Jadi usia tanaman di atas 3 bulan itu tanaman porang memasuki fase generatif, bisa kita kasih pupuk susulan. Jadi buat teman-teman kalau tanamannya masih seger, meskipun daunnya sudah menguning, nggak apa-apa apabila mau dikasih pupuk susulan. Ini bisa dilihat juga dari cuacanya. Kalau cuacanya masih mendukung dengan setiap hari turun hujan, nggak apa-apa bisa teman-teman kasih pupuk susulan. Tapi kalau cuacanya sudah panas, saya sarankan tidak perlu diberikan pupuk susulan, teman-teman. Oke, ini kondisi tanaman porang di tahun 2022 ya, bulan Maret. Sudah mulai banyak yang roboh. Ini kemarin juga sudah kita ambili biji kataknya. Lumayan udah dapat agak banyak, teman-teman. Kalau seperti ini saya rasa tidak perlu lagi diberi pupuk susulan ya. Karena untuk perkembangan umbi yang ada di dalam tanah juga tidak terlalu maksimal, teman-teman. Tapi kalau masih di usia 3 bulan 4 bulan itu wajib untuk membantu pembentukan umbi barunya lebih maksimal lagi. Oke, itu aja informasi di video kali ini ya. Karena sore hari ini sudah turun hujan lagi, ini bisa kita sambung di video selanjutnya. Itu aja, monggo buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang, langsung saja tulis di kolom komentar atau mungkin bisa telepon. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.